Ibu itu bilang, kamu tuh ya Ingrid ya, kuliah aja, kerja aja. Ya saya bilang dong, Bu, kuliah awak nak pakai BPJS do Bu, Iya, harus pakai dibayar bidik misi ya do, Bu. kayak. Bener-bener. Anak aja sih yang bayar uang Iya, kuliah awak, Bu. bener. Aku bilang gitu loh. Aku Halo, Sobat Pendekar Bisnis, kembali lagi bersama saya, Cinita Selanda di Pendekar Bisnis Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Selain cantik, kakak satu ini juga pandai berbisnis loh, dan juga selebgram kalau bisa dibilangnya Kak. Masya Allah. Oke, namanya adalah Kak Ingrid Natasha. Kita sambut Kak Ingrid Natasha. Halo, selamat siang. Gimana Kak Ingrid kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kantongnya juga, penting. ya betul. Kantongnya juga sehat banget nih Harus pasti sehat, ya. harus sehat. Sebelumnya mungkin aku bakal kenalin Kak Ingrid nih serta backgroundnya. Kak Ingrid nih merupakan alumni dari Universitas Andalas. Betul banget. Angkatan 16 ya Kak ya. Betul sekali. Jurusan manajemen Pemasaran, manajemen pemasaran. Beliau ini juga selain MUA, beliau juga salah satu penerima brand ambassador ya Kak di 4 produk. Wah, 4 produk, bayangan teman-teman. Pasti penasaran banget kan? Oke, kita lanjut ke next question. Pertama ada, boleh nggak sih Kak Ingrid ceritain gimana perjalanan karir Kak Ingrid dari merintis sampai di titik sekarang ini? Oke, boleh banget dong, siap. supaya bisa memotivasi teman-teman di luaran sana. Iya, benar. Ya. Oke, kenalin dulu ya. Iya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama saya Ingrid Natasha. Saya itu seorang profesional makeup artist di Sumatera Barat. Nah, karir itu dimulai dari 2016, tepatnya pas saya mau mulai kuliah. Jadi aku mau mulai kuliah, aku tuh mulai makeup juga. Dimulai dengan hobi aku sendiri yang emang hobi dandan. Iya. Tapi aku pengen dandan yang menghasilkan. Iya, benar. Dalam arti kata, aku pengen ngasilin duit. Semua itu terjadi karena latar belakang keluarga. Jadi mau papa aku tuh pisah. Oh iya. Orang tua aku cerai. Tapi aku pengen, jangan karena perceraian orang tua aku tuh jadi anak yang gak berguna. Iya, benar. Aku pengen jadi anak tuh yang bermanfaat. Walaupun orang tua gue divorce, aku harus bisa ngasilin duit. Iya, Nah, jadi sebelum dari make up ini loh, ya aku ceritain ya. Iya. Sebelum make up ini, aku tuh apa aja aku kerjain. Dari SMP tuh aku emang udah jualan pulsa ke teman-teman. Iya, emang udah suka bisnis dari kecil ya Kak ya? Iya, bener. Emang jualan pulsa, habis itu aku jualan risoles. Oh iya. Nah, jadi aku jualan risoles tuh aku sistemnya PO loh. Sampai anak-anak seunan itu di angkatan aku jualan semuanya. Sistem PO gitu juga ya Kak? Sampai Mia Piner aku tuh kan teman aku tuh. Oh iya. Ya, Siap-siap jadi beliau terinspirasi gara-gara ngeliat aku open PO ya, pre-order. Jadi aku tuh sistemnya PO, Senin sampai Jumat aku pre-order. Aku jual 20.000 loh satu kotak. Oh serius? Cuman setiap Jumat itu aku bisa ngasilin kayak 1.000 pieces risoles. Itu aku bikin sendiri loh. Bikin tanpa bantuan siapapun. Belum ada risoles Mago yang terkenal iya, itu. Iya. Aku udah duluan. Tapi alhamdulillahnya aku nggak malu. Aku sistem itu PO dan COD. Aku kumpulin. Nah, setiap dapat duit aku dapat tuh sampai 1 jutaan ya. Itu yang aku kumpulin buat modal jadi makeup artist. Dulu tuh yang terkenal tuh makeup artist di Padang itu cuma Bang Adit. Adit Ritarma. Nah, Bang tuh good banget. Itu untuk privat tuh mahal loh sama Abang itu 15 jutaan, aku nggak ada uang. Iya, betul. Karena aku bayar uang kuliah sendiri ya kan. Aku tuh mandiri lah, inti kata itu mandiri. Karena aku nggak mau nyusahin orang tuaku. Karena mamaku taunya ngasih aku uang belanja, uang jajan gitu ya Kak. Nah, iya. kalau papaku ada, cuman buat pendidikan gitu kan. Sisanya kalau mau beli apa tuh sendiri gitu loh. Jadi emang harus mandiri lah. Jadi dari uang itu aku kumpulin untuk beli alat make up. Sampai aku ikut-ikut, aku nggak ikut private, tapi misalnya kayak ada MUA Jakarta ke Padang itu aku ikut datang gitu ya, ikut berpartisipasi. Dulu aku ikut sama temen aku berdua sama Kak Kimchi House. Hai Kak. Nah itu tuh kita ikut acara Khadijah Zahra. Aku yang jadi modelnya. Oh iya, temen aku yang make upin aku. Jadi kita nyerap ilmunya. Habis itu kumpulin uang lagi. Itu di tahun berapa Kak?
2016 juga. 16 atau 17 ya, pokoknya tahun itulah. Habis itu aku mulai ikut Reza Azru ke Padang. Itu bayar insertnya 2,5 juta, aku ikutin. Pokoknya itu dari hasil bisnis dari resource hasil tadi ya Kak ya. resource tadi loh. Jadi keren nggak keren boleh keren. malu. Iya benar-benar. Nah, itu emang habis- modal utama untuk pebisnis ya. Betul. Bagi teman-teman yang emang mau merintis bisnis, modal utamanya tuh nggak boleh malu dan Jangan gengsi ya Kak. malu, jangan gengsi. Iya, Yang penting benar-benar. halal, nggak ngejatuhin orang, Iya, udah benar. aman selamat. Habis itu berjalannya waktu, make up, aku tuh sampai aku pergi make up tuh cuma dibayar 50.000 loh awal-awalnya. Aku terima ya. Kan kita memulai dari awal ya. Jadi Iya. kalau bisnis itu sistem itu kayak kita bangun sawah ya, sawah itu kan nggak langsung ngasilin padi, Iya, tapi benar. kita harus bajak dulu itu tanah ya kan, Iya. tanamin Tanam benih, dulu, taruh siram pupuk pakai ya. air, dikasih pupuk baru Iya, metik. benar. Nah kayak gitu juga di usaha aku make up. Aku memang dari nol, dari yang dibayar 50.000, Kak aku mau make wisuda Kak, aku ada uangnya 50.000, ya udah boleh. Aku masih pakai motor loh jam 3 pagi Kakak ke arah bermotor ya, Unan, ke arah make Unan upin sendiri. wisuda Oh orang. iya, dibayar 50.000 ya Kak Yes, ya. benar. Tapi aku terima, alhamdulillah. Yang penting dibayar orang loh. Iya, Udah benar-benar. suatu kebanggaan. Itu juga prosesnya ya Kak betul. ya. Terus aku make upin teman-teman mama aku, teman-teman adik mamaku, bunda aku. Itu Tante Santi kerja di Bank Nagari, itu dia make upin. Aku make upin Oh beliau. iya, Nah, jadi aku posting. Jadi apapun hasilnya gitu ya. hasilnya Iya aku iya. selalu posting. Posting. Supaya apa? Dunia tahu. Gue usahain ini loh. Iya bener. Jadi jangan sedikit-sedikit posting itu alay. Enggak, Malu Beb. gitu ya. Enggak alay. Takut dibilang orang-orang gitu ya Kak ya. Aku dibilang orang, no. Jadi enggak. Habis itu mulai dari sana lah, sampai aku pernah ditipu pengantin. Oh iya Kak. Itu di tahun berapa itu? 17. 2017 juga. Dia bilang kan, Kak aku mau make up wisuda bisa nggak? Katanya, oh boleh Kak, berapa? 250.000. Jadi aku udah mulai masang tarif lah setahun kemudian. Oh iya, 250.000. udah naik lah gitu ya. Iya benar. Karena aku masih pakai gokar loh. Oh Kan susah iya. kan, udah meningkat lah nenek gokar gitu kan. Iya, Gokar kan iya. udah belum masuk di Padang ya. Apalagi perginya subuh gitu ya Kak ya. Betul. Nah bayangin ya, itu aku gokar itu bolak-balik itu sudah 100.000 sehari. Dapat uang bersih cuma 150. Aku kan harus belikan modal bedak lagi. Iya ya. betul. Tahu nggak sih nyampe di rumahnya itu bukan wisuda guys, nyoba rale. Nah, Astaga. ditipunya kami. Iya iya. Tapi nggak apa-apa, karena kita ikhlas, sabar. Iya, iya. Oh ya Allah, mungkin itu rezeki aku, Allah ganti loh. Sama yang lebih gede gitu Setelah ya Kak. dia nipu Iya. aku, 6 bulan kemudian aku full job manten semua. Oh iya. Itu dibayar 2.500.000 di awal-awal. Hebat nggak? Gila. Keren. Dari yang 50.000 Ke jadi 2.500.000. Itu satu orang ya Kak ya. Satu orang. Wah, gila. Habis itu di 2017 itu aku print lah ya gambar mobil Brio. Oh iya. Motivasi Kakak bangun Aku tidur print. ya. Iya. Ya Allah, mau beli mobil, kataku kan enggak yang baru enggak apa-apa, yang second juga enggak apa-apa, kataku kan. Jadi aku tuh memang setiap dapat uang make up itu aku nabung ke emas. Aku nggak pernah kayak foya-foya tuh, demi Allah nggak. Aku bukan pecinta barang branded, enggak. Tapi aku nikmatin setiap uang itu jadi tabungan. Karena aku tahu manfaatnya itu bahkan banyak gunanya nanti. Memang iya. Bener. Akhirnya aku punya tabungan, aku beli kalung emas sama gelang, aku jual tuh nilai itu ada 42 jutaan, aku DP-in mobil Brio. Nah, aku kredit. Di tahun berapa itu Kak? 2018 aku dapat mobilnya. Oh, 1 tahun. Yes, tahun. setahun setelah itu. Wow. Jadi aku tuh setiap maunya tuh tiap tahun tuh aku ada goals dan pencapaian. Ini bukan ria, tapi ini pengalaman. Pengalaman ya, Diambil sharing aja ya. ya yang baik-baiknya. Iya, jadi Selain yang motivasi susahnya, ya untuk betul. teman-teman. 2018 aku udah kebeli mobil. Job jalan 3 pengantin sehari sampai Wih, 5 gila. pengantin sehari. Wow. Itu aku sering make upin wisuda tuh sampai 30 orang. Sampai loh punya dulu. asisten Kakak di 2018. Aku kalau asisten pribadi nggak ada dulunya. Dulu, Kalau iya, sekarang ya. ada. Kalau dulunya itu nggak ada. Benar-benar Kakak Karena sendiri ya. mau bayar orang tuh sayang lah Iya, uangnya. Tapi aku ada freelance. Jadi kayak teman-teman aku tuh aku ajakin buat bantu dong pasang jilbab wisuda. Nah, kan lumayan, Bob. Iya, ya benar-benar. Kan? Gaji dapat belanja lah gitu. Uang makan lah. Aku bawa teman-teman aku aja yang Iya, terdekat. iya. Jadi dia dapat ilmu juga, akunya Dapat seru, juga kerjanya ya. bareng-bareng Iya, happy benar-benar. gitu. Terus di 2019 Agustus waktu itu aku punya tabungan 1 juta ya. Aku bilang ke mamaku, Ma, apa lagi ya Ma yang mau Iing kejar, kata aku kan, kita pergi umroh yuk. Itu mama aku kan, wih serius nah? Iya, aku DP lah malam itu sama teman papaku. Kebetulan dia
tour leadernya salah satu brand umroh kan. Aku DP-in 500.000 pas juta ya malam itu ya. Terus aku bilang sama tante itu, tante aku mau bawa mamaku umroh. Nangis itu tante tuh. Karena mama aku tuh janda. Dia nggak nikah loh selama 20 tahun semenjak perceraian dengan papaku. Dia fokus besarin anaknya ya. Iya, aku sendiri, aku nggak punya adik, nggak punya kakak. Oh, anak tunggal jadinya kakak ya. Iya. Jadi aku bawa lah mama aku tuh umroh. Tahu nggak? Aku daftar itu Agustus tuh modal nekat loh. Nggak ada uang pegangan lah. Aku ada gelang sih sebenarnya, ada gelang. Kalau di duit tuh lumayan bisa untuk berangkat 2 orang. Cuman aku niatnya gini, ya udah aku DP aja dulu. Ntar nanti rezeki ada. Jadi aku berangkat itu November 2019. Tahu nggak, menjelang berangkat itu aku bisa dapetin uang 60 juta cash karena niat bawa orang tua untuk tadi. umroh ya Kak ya. Wow. Jadi teman-teman kalau punya duit, punya rezeki, jangan lupa sama orang tua ya. Apalagi diperlancar nanti ya Kak. Dikasih sama Allah. Gila. Setelah itu, setelah aku pulang umroh Januari 2020, aku bisa beli tanah. Rumah aku yang sekarang. Jadi memang Allah itu kasih, kalau kita mau berusaha, niat memuliakan orang tua, Allah kasih jalannya. Allah permudah ya Kak ya. Betul. Jalannya untuk teman-teman. Jadi yang paling penting tuh nggak boleh gengsi, nggak boleh sombong, apapun harus diusahakan. Dan satu lagi, jangan pernah berpangku tangan sama manusia, mintanya sama Allah, pasti dikasih. Bener-bener gitu. Sangat menginspirasi ya teman-teman, gimana sih perjalanan Kak Ingrid dari 2016 sampai sekarang. Memang bener banyak lika-likunya ya Kak ya. Banyak banget. Tapi dinikmatin. Iya benar. Mungkin selanjutnya, kenapa sih Kak Ingrid awalnya tertarik lah, kayaknya hobi aku nih dijadiin bisnis gitu. Berawal dari gini sih sebenarnya. Aku tuh dulu pengen banget kerja di bank ya. Pengen kerja di bank. Cuman kalau kerja di bank itu kategori aku nggak keterima, aku pendek. Pendek Karwati. Pendek sekali. Jadi tinggi aku tuh 155. Jadi kepala hampir sama dong kita. Iya bener. Udah aku sumpel kan pakai tisu ini jilbab. Oh iya. Tetap nggak lewat. Itu di tahun 2000 berapa ya waktu itu ya? Sebelum Kakak masuk kuliah berarti ya? Iya sama Kak Wisnu. Pokoknya 2016 tuh aku tes semua, lamar semuanya. Hari perpisahan SMA aku aja, aku datang cuma 2 jam loh. Habis itu aku langsung pergi tes PLN. Oh serius? Udah sampai tes akhir, tapi di sekolah tesnya aku nggak lulus. Ya ambil hikmahnya aja. Iya benar-benar. Semisalnya kalau hari itu tuh aku kerja terikat dengan satu perusahaan, aku nggak akan mungkin jadi yang sekarang. Iya benar, nggak mungkin ada di titik sekarang ya Kak ya. Betul, intinya tuh ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Apapun yang udah lewat, ya itu jalanmu, nikmatin, terima aja. Tunggu aja takdir ke depannya gitu ya Kak. Takdir itu bisa dirubah loh kalau iya benar-benar. Yang penting yakin. Setelah itu apalagi ya? Setelah daftar ke PLN. Habis daftar di PLN, habis itu ya itu, makanya aku mulai kayak make up itu aku bikin loh di YouTube aku. Oh iya. Tapi intinya tuh dari dulu tuh aku emang suka ngalis. Alis tuh harus on point seperti ini. Pantas badai banget alisnya Kak. Aduh. Jadi dari alis inilah rezeki aku tuh datang gitu loh. Gitu sih kira-kira. Berarti karena nggak lolos di berapa bidang, jadi Kakak ya menyalurkan hobi Kakak lah ya. Iya benar. Aku hobi make up nih, kenapa nggak disalurkan jadi uang gitu loh. Kan nggak melulu kerja sama orang. Benar-benar. Selanjutnya mungkin bisa Kakak ceritain lebih banyak lagi deh. Pasti banyak banget kan tantangan sama lika-likunya. Boleh kita flashback nggak? Apa aja sih tantangan sama lika-liku Kakak selama 2016 sampai sekarang ini dalam membangun bisnis? Sebenarnya banyak banget tantangannya. Tantangan yang paling berat itu jadi MUA tuh sebenarnya adalah niat supaya kayak gini loh, kita orang tidur ya jam 1 malam, jam 2 malam itu udah pules. Kita tuh udah bangun, udah siap-siap preparein barang, datang ke rumah orang ini bawa barang seonggokan, belum lagi nyasar ya Allah. Bener. Terus juga pengantin aku tuh, Kak, rumahku tuh di Pariaman, dake nyuka dake. Oh jangan ibu ditangkap kampung sawit. Ya Allah, masuk ke dalam tuh kayak mau ke Padang, ke Bukit Tinggi, tahu nggak? Keluarnya 2 jam, masuknya 2 jam. Jalan situ mah. Jadi banyak banget sih pengalaman. Tapi positifnya aku tuh ketemu sama orang-orang hebat. Banyak aku ketemu orang-orang hebat di makeup ini, apalagi di dunia influencer. Jadi apa ya, memperluas circle ya kayaknya. Memperluas koneksi lah ya Kak. Iya benar. Apalagi setelah alhamdulillahnya aku dapat suami polisi. Itu aku masuk ke organisasi Bayangkari. Itu makin lebar lagi tuh
pergaulannya, koneksinya ya Kak. Iya, alhamdulillah. Kayak dipercaya make up ini Bu Kapolda, itu selalu make up sama aku. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sayang, selalu make up sama aku. Ibu Iis, love. Terus Ibu Kapolres, Ibu Kapolres make up sama aku. Salah satunya pelanggan VIP aku tuh Bu Agnes, Mami. Thank you udah make up sama aku. Ibu Kapolres di Sumber banyak banget yang nggak bisa aku sebutin satu-satu ya Kak ya. Selanjutnya ada istri Bupati gitu Ada, Kak. Oh iya. Itu Bupati apa ya waktu itu? Pasaman. Enggak, dari Pulau Jawa loh. Oh, di Pulau Jawa. Oh iya. Dari partai PDIP ke Padang. Itu aku make upin juga. Aku lupa nama ibu itu siapa. Pokoknya itu ibu bupati juga make up sama aku. Ya itulah Kak. Maksudnya kita gimana ya? Ketemu orang-orang hebat. Jadi kita tuh nggak pernah berpikiran dunia tuh sempit. No. Dunia itu luas. Kita selami, kita dalami, perbaiki koneksi, insya Allah ada aja jalannya. Belum lagi misalnya Kakak make upin istri bupati, nanti dia ngasih tahu ke temen-temennya gitu ya Kak ya. Nah, itu yang paling penting ya di etika bisnis. Kalau kita make up, datang itu secukupnya, cerita sewajarnya. Nah, jadi misalnya kayak kita make up tuh datang dengan sopan. Ibu izin kita make up, permisi ibu. Jadi orang itu senang dengan karakter kita. Respect ya kita ya. Rezeki itu ngalir. Iya benar. Jangan datang make up terus ceritain ini ceritain itu, jangan. Gitu. Bener. Terus ada juga yang diam aja. Diam itu banget juga nggak boleh loh. Jangan juga kita ya harus Kak ya. bisa membangun situasi, kondisi supaya suasana tuh hidup. Nah, jadi orang tuh make up nggak boring sama kita. Jadi nyaman ya Kak ya. Iya bener. Aku make up 1 jam putus loh. Oh iya. Iya. Wow. Pengantin itu cuma sejam aja putus. Itu karena pengalaman saja jam terbangnya ya Kak ya. Iya bener. Nah, jadi hidup tuh dari pengalaman juga. Pengalaman itu adalah hal yang paling mahal. Jadi teman-teman ya, ini aku saranin buat teman-teman yang private make up, dimanapun dengan siapapun, aku nggak ngelarang, bagus banget. Kakak ada rezeki, gunakan. Ada skill ya. Asah bener-bener. Jangan malu-malu, mainkan sosmedmu. Iya. Tapi syaratnya satu, kalau udah private make up, ilmu jangan dibuat tidur, harus latihan, diasah terus. Begitupun di dunia influencer. Misalnya kakak berpotensi malawak kan, bikin orang ketawa, lucu, konten-kontennya ditungguin orang. Tapi please diasah terus ya, jangan dibuat tidur. Iya bener. Bagikan cerita kita, bikin ciri khas diri kita tuh apa. Tapi satu, jangan bagikan pengalaman buruk. Contohnya gini, bukan pengalaman buruk sih, tutur bahasa harus dijaga sebenarnya. Karena apa? Yang nonton konten kita tuh banyak anak-anak. Anak-anak SD sekarang tuh udah pada pakai handphone. Iya, emang dari semua kalangan ya Kak ya. Kasian kalau misalnya konten kakak tuh kayak ngomong yang nggak sopan, yang nggak baik-baik, kasian, rusaklah generasi ke bawah. Tapi bangunlah dengan hal-hal yang positif, insya Allah rezekinya pasti datang. Iya benar-benar. Selanjutnya pasti ada nggak sih berapa ya bisa dibilang kayak kakak tuh rasanya ingin nyerah deh gitu loh, kayaknya capek banget lah bisnis ini. Kayak aku sendiri kan sebagai mahasiswa pernah juga nyoba beberapa bisnis yang kita misalnya gabut nih, ada uang gitu, kayaknya bagus deh kalau buat dessert gitu. Misalnya betul misalnya kita ada ide lah mau buat usaha bisnis ini. Biasanya mahasiswa tuh gitu Kak, kayak tertarik di beberapa bidang bisnis kayaknya. Misalnya sekarang ini lagi tren misalnya mochi misalnya, mau deh aku jual mochi gitu ya. Tapi misalnya dalam 1 hari tuh hari ini laku, besok udah kayak sepi, tuh kayak nyerah aja laku gitu. Ada nggak sih tips dari kakak atau gimana sih cara kakak ngelewatin fase-fase itu gitu? Ada. Setiap usaha, setiap kegiatan yang kita jalan itu pasti ada nyerahnya. Aku aja kalau kuliah bisa bilang nyerah waktu itu. Bener-bener. IPK 3,5, kuliahku 3 tahun selesai. Wow. Di bukan skripsi sih, apa tuh ya, tugas akhir ya. Aku waktu itu 2 tahun aku kerjain tugas akhir. Karena dosen aku tuh mau itu aku jadi mahasiswa yang utuh. Terus aku bilang, Bu, saya itu ibu itu bilang, kamu tuh ya Ingrid ya, kuliah aja, kerja aja ya. Saya bilang dong, Bu, kuliah awak nak pakai BPJS doh Bu, iya, harus dibayar ya kayak. Bener-bener aja sih yang bayar uang kuliah awak Bu. Aku bilang gitu loh. Aku jawab, kan bener. Iya bener banget kan? Dong iya. Nah, cuman aku di situ tuh bilang, pasti kita tuh setiap manusia pasti ada rasa pengen menyerah. Iya, cuman ingat lagi tujuannya tuh buat apa? Kalau aku goalsnya apa gitu ya Kak? Aku pengen jemput kebahagiaan yang gak aku dapat waktu aku kecil. Wow. Nah gitu. Jadi buat teman-teman yang anak broken di luar sana, banyak tuh
ih mati selai Pak dia lah divorce Iya. ala carai dia balik kok dia menyerah gabut galau no tunjukin ke dunia kalau kamu tuh pasti bisa nggak harus dengan uang orang tua kamu pasti bisa sendiri karena akan lebih nikmatin uang hasil kerja keras keringat sendiri ketimbang minta sama orang tua. Wow, bener banget, sangat memotivasi ya teman-teman ya. bener banget. Mungkin selanjutnya gimana sih ceritanya kakak bisa jadi brand ambassador di berapa produk lagi, bukan hanya satu Banyak. loh. Gila, keren Banyak, banget. alhamdulillah. Jadi gimana ya? Awalnya tuh gara-gara promosiin teman-teman, jualan teman-teman. Iya. Karena memang kerjaan utama aku tuh bukan dari endorse. Endorse tuh selingan bagi aku. Cuman dibilang selingan itu menghasilkan juga ya, nggak kecil juga ya kan nominalnya Gede ya. Wow. lumayan lah. Tapi beli Honda cie. Wah. Aduh. Jadi Saya itu. kenapa orang tuh berlomba-lomba pengen jadi influencer? Karena duitnya seger. Cuman di balik uang segar itu kita harus tahu dengan tanggung jawab. Iya benar. Jadi aku waktu itu, Beb, tolong dong promosiin. Oh boleh Beb, boleh. Karena memang Instagram aku tuh followernya aktif. Iya, sekarang udah meledak ya kak ya. Berapa sekarang kak? 60.000. Udah centang biru ya? Dah. Wow. Kalau dikumpulin 60.000 tuh dapet sakota Padang. Betul Kota tuh ya. Padang. Ya sebenarnya gitu. Jadi apa ya? Aku tuh promosiin dengan pede yang ngomong, "Hai guys, hari ini tuh aku lagi pakai jilbab cantik banget loh." Nah, Gitu, kayak siap-siap. gitu. Harus Mulai pede lah. ya. Mulai masuk satu, Kak. Berapa Kak kalau endorse sama Kakak? Awalnya aku nggak tahu itu endorse itu apa. Serius? Waktu setelah itu? Nggak tahu. Aku bilang, maksudnya apa Kak? Itu loh promosiin barang aku barang Kak berapa? Oh itu ternyata endorse. Terus yang PP tuh apa? Iya. Ternyata PP tuh pet promo. Nah, akhirnya Sumpah norak kan aku. tahun Norak. berapa itu kak? Awal-awal ada orang nawarin Dari untuk 18 lah. Dari 18 ya. Endorse. Cuma masih dibayar murah. Dibayar 100.000 tuh lah mahal dulu tuh. iya, cuma untuk bikin video aja kan kak? Iya benar-benar. Apa susahnya sih? Iya, tinggal betul ngomong. tuh. Intinya sih pede ya. Iya, benar. Pede. Kalau jadi influencer tuh harus pede. Harus pede. Apapun yang dipakai harus cantik. Aduh. Kalau orang menggalan hanya pakai dek pajak kok. Tapi pede sih awak. Iya. Pasti Encak betul. Pasti bagus gitu kan. Jadi aku promoin jilbab, baju. Sampai akhirnya Sampai akhir tuh sekarang aku dikontrak sama beberapa brand ambassador untuk promosiin tiap bulan barangnya. Jadi kerjanya gampang kok sebenarnya brand ambassador. Cuman idenya yang mahal. Oh, idenya yang mahal Iya. ya kak. Contohnya gini, kayak kita dikasih gelas. Gimana caranya orang tuh beli gelas ini biar laku? Atau kayak Kuali. Tadi aku habis promo Kuali loh. Oh iya. Di story aku. Sebenarnya Kuali itu kan biasa aja ya. Semua orang pasti punya, di mana-mana pasti jual. Di pasar banyak juga ya Tapi kak ya. gimana caranya kita tuh naikin value-nya itu si Kuali benar-benar. biar dicari orang. Nah, gimana caranya? Aku bikinlah konten masak. Oh iya, siap-siap. Aku bikin konten masak. Kayak gulai tadi aku bikin apa ya? Gulai kacang panjang pakai udang. Oh iya, gampang sebenarnya. Cuman kita kontenin masak gitu kan. Hai guys, hari itu aku lagi masak pakai Kuali super cantik banget, harganya tuh murah banget, cuma 40.000-an. Itu diserbu sama orang. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Awal-awal iseng-iseng berhadiah, tapi jadi berkah. Jadi gitu berkah loh. ya, emang jadi pundi-pundi cuan ya kak ya. Iya, alhamdulillah kalau dikumpulin lumayan juga loh. Lumayan. Cuman itu loh kebantu lah, kayak lagi butuh-butuh mepet kan. Terus lumayan kan buat beli minyak mobil, Iya, beli celana. Iya benar. Lumayan, tapi kerjanya tuh harus ikhlas, harus jujur sejujur-jujurnya. Karena apa yang kita promosiin itu kalau nggak bagus jangan dibilang bagus. Jangan bagus, emang harus Nanti jujur ya kak ya. Si penonton kecewa. Iya, Nanti orang bilang bagus. Iya, Pak Joko di endorse konyo. Iya betul Kalau tuh. enggak dage kodo. Nah, kalau aku enggak. Betul. Aku ya kalau misal promoin baju misal atau jilbab. Biasanya bulan ini tuh aku dikontrak sama brand ambassador A. Nah, ada lagi tuh toko yang mau masuk, aku mau brand ambassador kamu. Harus aku bedain. Karena kalau dia sama-sama jualan itu, aku nggak mungkin kasih saingan yang sama. Kalau orang kan nggak ya, saya digaskan aja. Iya benar. Aku enggak. Aku masih menjaga etika bisnis. Itu tadi pelajaran yang aku dapat dari perkuliahan aku tadi. Harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Memang beda loh. Memang beda. Jadi orang yang mikir cuan aja sama orang yang mikir sama pakai etika bisnis itu beda. Bener-bener banyak ya kak di luaran sana kayak seleb ya, story ini toko ini
pas kita pencet lagi udah beda aja tokonya gitu kan Kak. Betul. Jadi itu yang harus produknya beda. sama. Iya, supaya apa? Jangan uang orang kita terima, terus kerjaan kita nggak beres, jangan, nggak berkah. Iya benar-benar. Itu dia. Boleh nggak sih Kakak ceritain gimana awal mulanya Kakak merintis jadi brand ambassador? Tadi kan awalnya karena iseng-iseng tadi kan, karena apa? Ada orang komen nih, terus coba-coba. Ada lagi nggak sih cerita yang belum Kakak ceritain ke teman-teman sekalian nih? Gimana proses Kakak merintis untuk jadi brand ambassador sampai sekarang ada berapa produk Kak? 4? Oh, kemarin tuh 5, tapi udah habis kontraknya 1. 5 brand ambassador, wow. Gini sebenarnya, kalau jadi influencer itu promo-promo itu ada suka dan dukanya sih ya. Enaknya tuh ya enak, kayak aku tuh nggak pernah beli baju loh, bisa dibilang jarang. Wow, emang hasil dari endorse gitu ya Kak ya? Ini baju yang aku pakai dari Nana RF Shop ini. Nana, jangan lupa ya teman-teman, ada yang kepo RS. Oke. Apa lagi tuh? Jilbab, sepatu ya, celana. Aku tuh nggak malu pakai barang endorse. Aku bukan tipe manusia yang gengsian. Gengsi bener-bener. Yang harus pakai barang branded tuh enggak. Biar uangnya aku tabung, tapi jelas aku ada penghasilan tuh nempel ke rumah, misalnya ke mobil, aku mau jalan-jalan ada, ketimbang aku beli barang mahal. Kebayang nggak sih kayak barang mahal tuh misalnya harga tuh 1 juta kayak baju, terus 3 kali cuci tuh udah lecek, iya, udah jelek. betul. Tapi kalau aku pakai barang endorse aku, kalau badan bagus mah udah tetap bagus ya, benar-benar. Mau dia baju murah juga tetap bagus ya Kak ya. Betul. Jadi aku tuh selalu menghargai pemberian orang. Dari endorse tuh kan dikasih ya. Tapi aku juga nggak ngelunjak. Biasanya kan mau ambil baju berapa, aku selalu bilang gini ke toko, Kak, mana barang kakak stoknya lagi banyak, kasih aku 1. Itu yang aku promoin. Jadi barang kakak laku. Tapi aku nggak mau yang kayak, Kak aku mau ini, nggak, maruk itu nggak boleh, karena orang jualan, jasa kita udah dibayar. Hargain orang. Bener-bener. Nah, kalau susahnya apa ya? Sedihnya sedikit gini ya. Kadang tuh kayak kita tuh kan kayak rempong ya. Orang mikir kerja endorse tuh gampang. Promosi nyoma. Tinggal buat murah. video aja ya. Kurang gitu, lah dek, kurang. Nah bisa 50.000. Gini loh, kita butuh effort. Effort itu apa? Misalnya kayak kita promoin baju lagi nih. Kita datang ke kafe. Itu kafe sekarang di Padang udah cerdas loh. Mereka cas loh kalau kita mau foto-foto. Iya, aku pernah waktu itu. Padahal aku udah pesan makan, kalau udah 300.000 udah pesan minum. Terus dia bilang, kakak mau foto-foto? Iya kak. Oh nggak bisa ya kak, kita bayar loh, harus berbayar 400.000. Wow, oh iya kak. Endorse kami 200.000 harus bayar pula 400.000. Allah. Jadi sisi nggak enaknya. Iya, sisi nggak enaknya itu ya kak ya. Terus belum lagi kayak kita harus, aku nggak pernah ngafalin kata-kata, aku butuh poin-poinnya aja. Misalnya harga baju itu 50.000. Itu aja jadi patokan kakak ya. Ntar aku improvisasi aja dengan kata-kataku sehingga menarik. Terus belum lagi ngedit itu tuh butuh apa ya? Butuh ide. Bener, ide itu mahal ya teman-teman ya. Seger. Habis itu apalagi ya? Ngedit ngedabing itu susah banget. Belum lagi aku punya anak yang harus diurus, suami, rumah, dan aku tuh masak tiap hari. Oh iya. Nah, ini memang aku setarakan semuanya. Rumah selesai, anak beres ya Nana. Beres semua, suami, anak, rumah oke gitu. Jadi itu sih sedihnya jadi influencer. Kadang suka digampangin, kan dikit cuma dek, kurang lah itu. Tapi kalau enaknya enak banget ya kak ya. Untuk teman-teman yang punya ide itu enak banget. Cobain deh, kembangkan. Kerjaan itu nggak harus jadi PNS ya, kerjaan itu nggak harus jadi PNS, nggak harus kerja kantoran. Tapi cobalah berinovasi buat teman-teman nih mahasiswa UNP, ya mahasiswa-mahasiswa lain dimanapun berada. Tamat kuliah tuh usahain kamu punya usaha. Bener banget kak. Kenapa? Walaupun usaha kamu kecil, jualan ceker mercon, tapi kamu loh jadi bosnya. Iya, kamu lah yang punya bawahannya ya kak ya. Bener. Walaupun kamu digaji 100.000 sehari dari pendapatanmu, sebulan udah berapa? Iya bener-bener kan? Nah, nggak ada yang ngatur juga kan kak? Iya, sesuai hati kita. Iya betul. Mungkin yang terakhir lah, kakak punya nggak sih tips and trik untuk rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman di luar sana bagi yang ingin merintis karir dan bisnisnya di usia muda, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa kayak kami nih kak, punya tips and trik nggak? Banyak dong, banyak banget. Boleh nih dijabarin. Ini ya,
teman-teman nih, ini banyak nih yang aku temui kayak jualan-jualan di luar, kayak endorse di luar tuh produk-produk. Teman-teman tuh kalau misalnya punya ide tuh kembangin, keluarkan ya. Contohnya kayak ada ini, pintar masak, contoh ya. Contohnya, aslinya enggak kok. Contoh ya, Iya. pintar masak, bisa jualan, bisa tuh bikin ceker mercon ya kan. Diposting aja di Instagram. Nanti berawal dari 1, 2, 3 teman yang mau beli tuh nanti bakalan di pre-order. Nah dari pre-order itu teman-teman bisa sewa toko, sewa tempat, ya murah-murah aja. Atau minimal pinggir jalan deh, dijualan di gor. Iya. Udah ngasilin cuan nggak? Pakai payung itu aja kan, Iya, modal-modal udah itu aja ngasilin kan. cuan nggak? Iya, bener banget kok. Nah terus teman-teman yang hobi tuh kayak bikin apa? Hobi kayak ngedekor ruangan ya kan, hobi kayak menata ruangan, itu bisa banget loh dijadiin duit. Teman-teman bisa desain ya di handphone, itu iPhone tuh bisa digunain semuanya. Iya, banyak pula aplikasi Posting sekarang di nih, Kak. Pinterest, Iya, bener. udah jadi duit. Kamu hobi bikin jedak-jeduk, nah Apa di edit TikTok? di capcut. Oh, capcut dulu ya, duit Kak, ya. capcut lebih banyak. Oh, serius? Lebih banyak. Satu. Nah selain itu misalkan aku ketemu ya sama salah satu toko furnitur yang bagus banget di Padang. Itu aku pernah nge-review juga dan pernah nge-endorse juga. Wih, Nah, mantap. itu tuh si Kevin Furnitur ya. Jadi berawal dari ownernya tuh dia pinter kayak ngedekor-dekor ruangan. Nah itu diposting-posting. Sampailah di posting-posting di Instagram. Keuntungannya apa dari lihat Instagram itu? Ih bagus ya, aku mau bikin kamar tidur kayak gini. Aku mau bikin desain ruangan makan kayak gini. Nah itu udah jadi duit. Beli ya, Kak. Iya, furniture-nya. dibeli Iya, orang. iya. Terus kalau pengen naikin nama ya udah tinggal bayar influencer, pasti naik nama. Nah kayak gitu kira-kira. Itu aku pernah promoin barangnya dan tuh emang bagus-bagus semua, top chart. Habis itu apalagi ya, misal teman-teman punya ide kayak apa ya, bikin kayak murotal Quran, itu pokoknya semua ide tuh bisa jadi duit sekarang guys. Bener. Upload aja di TikTok. Hobi atau alay ya, Kak. saya mah, hobi alay di Facebook mah bisa jadi PT. Iya, bener. FB Pro, bayarnya dolar tuh. Oh iya, betul sih, Kak. Jadi intinya buat teman-teman, kalau punya ide, punya usaha, jangan malu diposting. Posting di Instagram pribadi kamu, jangan dibikin Instagram baru. Beku udah tahu orang juga lehawa dong. Iya, harus posting, bener, posting di Instagram kamu. Pasti minimal dari circle teman-teman kamu tuh lihat. Tahu ya, Contoh, Kak. make up. Hei lama make up lu gini mah. Hei wak cobalah pakai jasanya lah. Nah, Belum lagi kalau dia nanti punya temen, Kak. pasti ya kan? ngomong. Aku punya loh temen Pasti ini ngomong. gitu ya. Kalau pandai make usaha up kita gitu ya. bagus, Bener. orang pasti ngomong dari mulut ke mulut, Dari nggak mulut perlu ke mulut. dipromosiin. Tapi yang penting jaga kualitas. Iya, Kalau bener. jelek, gampang orang jatuhin, apalagi di Padang. Betul. Aduh. Gitu. Jadi buat teman-teman, coba rubah mindsetnya. Kita kuliah, orang tua bayarin kuliah itu nggak harus jadi PNS kok, nggak harus kerja di kantoran kok, nggak harus kerja di bank kok. Coba teman-teman tuh buka lagi idenya, bikin konten kayak situ Yogi Ambololia, Ambololia, WNP nggak sih? Kayaknya iya deh, Kak. WNP nggak sih? Pokoknya enggak, banyak ya like-nya. Wow, sorry. iya. Itu tuh salah satu influencer yang seru loh, inspirasi masak loh. Nah dari kayak gitu udah ngasilin cuan. Minimal ya, sampai tukang sayur aja endorse aku loh sekarang. Iya, Kak. Serius. Serius. Saking kayak gitunya dunia sekarang udah berubah ke digital marketing. Wow. Orang udah jarang ke pasar. Apa-apa sekarang main Gojek. Nanti Nah, kirim aja gitu iya. ya. Kirim. Jualan gampang, nggak perlu punya toko. Di rumah sih bisa di PT. Iya, betul. Yang penting apa? Posting. Jangan malu, rubah mindsetnya. Apapun bisa jadi duit. Yang penting teman-teman yakin. Selama teman-teman yakin dan ingin berusaha menjadi yang terkenal, insya Allah rezeki itu pasti datang. Bener kan? Bener banget, Kak. Jadi mungkin poin-poinnya ya, Kak, yang harus dimiliki sama teman-temannya. Yang pertama ya bener tuh, niat Niat itu paling penting. Iya, betul. Niat, apalagi kalau niatnya untuk orang tua. Iya. Dilancarin banget nih teman-teman. Pasti. Aku udah buktiin. Bener-bener. Buktiin banget. Selanjutnya apa ya, jangan malu, harus Iya. pede, nggak Iya, boleh bener. gengsi. Bener. Ya, Kak. Betul dong. Soalnya pantang nyerah nih. Ini Kalau harus kata orang Minang mah, malu malang cangok kanyang. dicatat ya teman-teman ya. Selanjutnya pantang nyerah nih. Misalnya hari ini lagi sepi ya, mungkin besok rame Iya. gitu ya, Kak ya, bener. Karena orang tuh nggak tiap hari melulu. Contoh kayak di make up ini aku, nggak tiap hari loh orang dandan. Tapi Iya, sekali bener. dandan kan rezekinya kan harimau. Iya, bener-bener langsung gede ya, Kak ya. Apalagi kalau lagi musim-musim Ini aku wisuda. ya, ini aku pribadi ya. Kalau boleh jujur, selama bulan 2 minggu ini tuh aku lagi kosong. Karena orang bulan Muharram. Di Islam tuh
bukan sebagian orang, nanti aku salah loh. Di sebagian orang, disclaimer ini versi sebagian aku. orang ya. Di sebagian orang nikah di bulan Muharram tuh nggak baik katanya. Memang aku lagi kosong nih job make up aku. Kan artinya apa? Nggak tiap hari dong orang itu make up. Tapi aku mutar otak, gimana cuan aku datang. Aku open lah privat make up. Oh iya. Aku bikin lah diskon ya kan. Teman-teman yang mau belajar make up boleh banget. Nanti IG-nya di bawah di link description ya. Tujuannya apa? Jadi uang tuh nggak datang hanya dari pintu satu. Iya, makanya dari pintu mana saja ya kak ya? Iya, makanya orang bilang pepatah itu kan nggak satu jalan ke Roma. Nah itu, iya, pintu masuk pitiko udah banyak. Intinya ide mencuan. Betul. Aku buka privat, ya sama aja kok kayak aku make upin 3 pengantin, ya kan? Bener. Apalagi kalau banyak ya kak pesertanya. Iya bener. Nah intinya itu mau ngide, punya inisiatif, nah nggak mau menyerah, itu aja sih sebenarnya. Betul, nggak boleh nyerah, harus pede, nggak boleh gengsi teman-teman. Sama satu lagi, kalau bisa sosial medianya itu emang konsisten untuk upload gitu ya kak. Betul. Misalnya dalam 1 minggu bisa 2 kali untuk memamerkan bisnisnya agar orang-orang lebih tahu lagi gitu ya kak. Tiap hari lagi. Tiap hari. Karena gini, kalau kita jualan di sosmed itu nggak bisa kayak ayam gak di batal dua tuh nggak boleh dong guys ya, nggak boleh. Hari ini jualan, besok lagi bad mood nggak jualan, nggak bisa. Orang butuh keseriusan kamu. Nah kayak gitu, harus posting tiap hari. Jadi di apa ya, apalagi kalau kita mau jadi influencer itu orang melihat logaritma postingan kita, viewer kita, berapa orang yang mengunjungi profil kita. Intinya apa yang dituntut tuh adalah konsisten kalian untuk posting apapun yang mau diposting. Ya, kayak tadi aku, hai guys, hari ini tuh aku mau ke WNP loh, mau ada talk show. Aku bilang supaya apa? Supaya orang kepo akan kehidupan kita. Betul. Nanti makin banyak ya kak ya, kayaknya ini menarik loh konten-kontennya gitu. Ini bukan bikin gimmick ya. Iya benar. Yang real aja nih guys. Jangan yang gimmick nak kuliah dong. Nah gitu. Sobat, itulah tadi percakapan atau diskusi singkat kita sama narasumber kita Kak Ingrid. Aduh, sorry Kak. Itu Kak kami. Kak Ingrid Anastasia. Kak Ingrid Anastasia. Ingrid Natasha. Mungkin nanti teman-teman yang kepo sama IG-nya di link description ya. Yes. Ya Kak. Oke. Apalagi yang mau make up banget. endorse sama mereka. Kabarale, kami profesional badak yo kok. Harus babadak aja kami, diskon harga menenggang sedih. Aman tuh harganya Kak ya. Diskon kekeluargaan. Tapi nak peres keluarga doang. Iya betul tuh. Nya beko nak Kak, me apa nu aja Kak? Beko pere mama Kak etewa antewa nak bisa lah mau terus sayang badaknya jauh balinya ke KL. Harus tahu diri juga ya Kak ya. Iya. Bercanda guys, hidup tuh jangan serius-serius banget. Iya, capek gak beko. Makanya Kakak awet muda ya. Iya dong harus. Berapa umur Kakak sekarang Kak? Apa ya, kalau nggak sakit-sakit 26. 26 ya, wow. 26 udah sampai di titik sekarang ini guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Gila ya. Sangat menginspirasi kita semua ya guys. Harus. Sekian podcast kita kali ini and see you. Bye bye. Bye bye.